Mouth, mouth, touch your mouth. Assalamualaikum. Halo Ibunda semuanya. Tahukah Anda bahwa setiap hari puluhan bahkan ratusan anak-anak dibawa orang tuanya ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak napas akibat radang paru-paru atau pneumonia. Bahkan ada yang hingga harus kehilangan nyawa. Pneumonia membunuh ratusan ribu anak-anak setiap tahun di seluruh dunia. Penyakit yang menyerang saluran pernapasan ini secara konsisten menjadi pembunuh nomor 1 pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Jadi apa sih sebenarnya penyakit pneumonia ini? Apa sajakah gejala-gejalanya? Dan apakah pneumonia ini bisa dicegah? Semuanya akan terjawab di video ini. Tapi Ayah Bunda harus menontonnya sampai habis ya. Kemudian jangan lupa Ayah Bunda like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Ayah Bunda bisa mendapatkan video-video tentang kesehatan anak lainnya di channel ini. Selamat menyaksikan! Eyes and nose. Apa sebenarnya penyakit pneumonia ini? Jadi pneumonia adalah peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru ya, yang disebabkan oleh infeksi. Bisa disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Jadi paru-paru kita adalah satu-satunya tempat untuk pertukaran oksigen antara dunia luar dan tubuh kita. Jadi jika terjadi sesuatu pada paru-paru kita, maka pertukaran oksigen akan terganggu, yang selanjutnya akan menyebabkan tubuh kita menjadi kekurangan oksigen atau hipoksia. And nose. Anak yang mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen dapat dilihat dari gejala dan tanda-tandanya, yaitu sesak napas atau kesulitan bernapas. Kemudian napas anak tampak cepat. Lalu muncul cekungan di dada bagian bawah saat anak bernapas. Anak juga bisa terlihat biru, kemudian kepala si anak nampak terangguk-angguk, lalu si anak juga bisa menjadi lebih rewel pada anak yang kecil, dan si anak tidak bisa makan dan minum, bahkan bisa tidak sadarkan diri. Mouth, mouth. Untuk mengetahui si anak ini mengalami sesak napas, Bunda bisa menghitung frekuensi napas anak yang dapat dilakukan dengan cara meletakkan tangan orang tua atau pengasuh pada dada anak dan menghitung gerak napas anak dalam 1 menit. Untuk usia di bawah 2 bulan, napas anak dikatakan cepat apabila frekuensi napasnya lebih atau sama dengan 60 kali per menit. Lalu untuk anak usia 2 sampai dengan 11 bulan, napas anak dikatakan cepat jika frekuensi napas anak lebih atau sama dengan 50 kali per menit. Untuk anak usia 1 tahun hingga 5 tahun, napas dikatakan cepat jika lebih atau sama dengan 40 kali per menit. Eyes, eyes, touch your eyes. Kemudian bagaimanakah mengetahui si anak itu terkena pneumonia atau tidak? Jadi pneumonia pada anak dapat dideteksi dari gejala-gejalanya, yaitu jika anak menunjukkan gejala batuk, demam, napas menjadi cepat, kemudian si anak tampak kesulitan menarik napas, atau tampak tarikan dinding dada pada saat bernapas, maka harus diwaspadai si anak tersebut menderita pneumonia. Dan anak harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika dapat ditangani oleh tenaga kesehatan dengan segera, maka umumnya akan menunjukkan respon yang baik dan si anak bisa sembuh. Apakah pneumonia ini bisa dicegah? Tahukah Anda bahwa pneumonia ini mudah untuk dihindari? Dengan hanya melakukan beberapa langkah yang nanti akan saya sebutkan, maka risiko seorang anak akan terkena pneumonia sangat berkurang. Mouth, mouth, touch your mouth. Adapun langkah-langkah pencegahan pneumonia yaitu yang pertama, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan memberikan makanan pendamping ASI dengan adekuat. Itu terbukti dapat melindungi dari penyakit pneumonia pada anak, bahkan di kemudian hari. Kemudian berikan imunisasi lengkap kepada si anak. Jadi imunisasi lengkap ini dapat mencegah anak untuk terjangkit pneumonia dan dapat juga mencegah penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan pneumonia seperti penyakit campak, batuk kerjan, difteri, dan penyakit berat lainnya. Jadi Bunda jangan sampai melewatkan untuk memberi anaknya vaksin campak, vaksin Haemophilus influenza, kemudian vaksin pneumokokus,
vaksin influenza, DPT, maupun vaksin varicella. Kemudian selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat, yaitu cuci tangan dengan sabun. Hal ini memang sederhana untuk mudah dilakukan dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan anak. Adalah kebiasaan mencuci tangan dengan rutin. Seolah-olah sederhana saja ya, hanya dengan mencuci tangan, tetapi ini bisa membuat anak terhindar dari penyakit-penyakit seperti pneumonia, diare, bahkan COVID-19. Kenapa cuci tangan sangat penting? Karena jutaan bakteri dan virus yang menempel di tangan kita akibat bersentuhan dengan segala macam benda-benda yang kotor itu akan mati dengan mencuci tangan. Ayo kita budayakan cuci tangan dengan rutin, tidak hanya sebelum dan sesudah makan saja ya. Kemudian kurangi polusi udara, baik yang terjadi di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi anak jangan sampai terpapar dengan asap rokok, karena sangat berbahaya serta dapat merusak saluran pernapasan anak. Jangan ada lagi ayah, kakek, atau siapapun yang menggendong balitanya sambil merokok. Jadi bagi orang tua yang merokok bertekad untuk berhenti merokok ya. Anak yang hidup dengan perokok meskipun tidak merokok langsung di depannya, tetap memiliki angka kesakitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak ada perokok di dalam rumah. Asap rokok bisa bertahan hingga 3 jam dengan menempel di benda-benda di ruangan. Jadi asap rokok yang menempel itu berbahaya jika terhirup oleh si anak. Jadi kalau ada orang tua merokok, maka asapnya itu akan menempel di baju, di rambut, di ruangan. Itu bisa bertahan selama 2 hingga 3 jam. Dan jika dalam kurun waktu tersebut, orang tuanya menggendong anaknya, maka bisa terhirup oleh anaknya. Menurut American Heart Association, rokok memiliki lebih dari 5.000 bahan kimia. Jadi banyak diantaranya yang beracun. Asap rokok sendiri yang tersisa dari orang lain yang merokok bisa mempengaruhi semua orang dari segala usia. Karena itu, berhenti merokok sekarang juga. Jadi ayah bunda hanya dengan melakukan hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi, maka anak-anak kita akan terlindungi dan mendapatkan pencegahan untuk terjadinya pneumonia atau penyakit radang paru-paru yang ganas. Demikian ayah bunda penjelasan saya tentang pneumonia. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kepada ayah bunda semuanya. Dan jika dirasakan bermanfaat, silakan ayah bunda share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Touch your nose, eyes, eyes, touch your eyes, mouth, eyes, and